Hello, what's up guys? Kembali lagi di Lakmods dan kali ini kita udah bersama dengan BMW M2 tahun 2018. Dan mobil ini bukan sembarang M2. Ini merupakan mungkin salah satu BMW paling ekstrim yang ada di Indonesia. Milik Om Carok dari CRK Pictures dan dibangun oleh BTX Concept. Lihatlah ini, luar biasa ya. BMW itu kan biasanya punya julukan gitu kan, kayak seri 5 The Business Athlete dan X7 The President. Untuk M2 ini julukannya beda sendiri. Ini The Beast. Kayak apa sih BMW yang akan menjadi bintang utama di film Crazy Fast Indonesia yang kedua? Karena itu yuk kita bedah luar dan dalam. So start your engine. I'm fast and curious. I'm fast and curious. I'm fast and curious. All of y'all will see what I do. I bet you're curious. Eksterior sesuai dengan julukannya, The Beast tampil sangar dengan wide body pertama di Indonesia dan dia cocok banget jadi main star di Crazy Fast Indonesia kedua. Nah, guys, BMW M2 The Beast. Iya, mobil ini merupakan salah satu example bagaimana modifikasi yang ekstrim dilakukan dengan tidak setengah-setengah. Iya, biasanya kan BMW apalagi yang udah seri M itu modifikasi itu cuma yang ringan-ringan doang gitu kan, kayak ganti pelek, ganti knalpot, splitter karbon, wing gitu, atau mentok-mentok karbon hood gitu kan. Tapi enggak dengan yang satu ini. Jadi Om Carok dengan Om Randy memodifikasi mobil ini tuh sangat ekstrim sekali. Bahkan ini merupakan M2 pertama di Indonesia yang sudah menggunakan wide body kit yang dibuat oleh Darwin Pro Aero / MTC Design. Dan ini body kitnya itu homage ke BMW Vision Gran Turismo. Sedikit sejarah, jadi awalnya itu sebelum BMW M2 kayak gini tuh keluar, dulu BMW ngeluarin sebuah mobil yang debutnya itu di game Gran Turismo 6. Nama mobilnya itu BMW Vision Gran Turismo dan itu adalah cikal bakal dari BMW M2. Namun pas M2 yang versi production keluar, itu kan jauh kan, nggak kelihatan kayak gitu. Karena kan yang Vision Gran Turismo itu kayak wide, wing, kayak lebih lebay, lebih kayak ekstrim banget gitu kan. Jadi Darwin Pro Aero dengan MTZ Design bekerja sama untuk membangun sebuah body kit yang bisa mengubah BMW M2 kalian menjadi BMW Vision Gran Turismo. Itulah yang dipasang oleh Om Carok dan Om Randy di BMW M2 The Beast ini. Makanya yang bagus dari body kitnya, karena ini berdasarkan desain OEM dari BMW, itu nggak kelihatan kayak maksa atau gimana ya. Dia body line-nya tuh flow sempurna dengan body line bawaan M2. Kayak gini nih. Wingnya ini langsung nyambung ke part wide body yang lebar banget ke sini. Jadi di bagian samping lampunya ini ada kayak vent gitu ya. Itu benar-benar kayak wide banget. Di bawah sini juga ada vent yang gede banget. Dan ini semua works loh, nggak cuman hiasan doang. Jadi ini beneran bolong untuk improve aerodynamics. Bawah sini juga udah ada splitter karbon yang gede banget gitu. Dan juga kalau kita pegang di bagian bawah sini, ini splitternya memang sudah mulai agak sedikit worn. Kenapa? Karena lagi-lagi yang gue suka dari mobil ini, sebagai sebuah mobil, walaupun dia dimodifikasi sebegini ekstrimnya, kalau modifikasinya itu proper dan bener, itu nggak akan merusak fungsionalitas dari sebuah mobil gitu. Jadi ini mobil tuh masih beneran bisa dipakai. Dan udah dibuktikan oleh Om Carok sendiri, waktu itu bareng Mochi, dia touring pakai M2 The Beast ini all the way sampai Bali nggak ditowing. Jadi disetir dalam keadaan begini, makanya ini semua kayak ya memang agak worn karena ya mobil itu beneran dipakai dan beneran fungsional gitu. Jadi itu top ya, nggak hanya garage queen, this is a happy car. Knalpotnya suaranya ekstrim banget, ntar kita dengerin pas kita startupnya. Masuk ke bagian side profile-nya, yang pastinya kelihatan paling jelas dari sini adalah warnanya. Jadi dia udah di wrap, dan ini by wrap station dengan warna
satin graphite grey gini ya. Ini tuh warna yang cocok banget untuk mobil yang gahar dan banyak kontur seperti ini. Karena setiap tarikan garis dari white body dan body kitnya jadi kelihatan jelas banget karena warnanya yang seperti ini itu. Keren, gahar banget. Dan juga seperti yang gue bilang, white body-nya tuh ekstrim. Kenapa? Karena di belakang sini di bagian fendernya, ini kan yang asli nih. Jadi ini kelihatan ya body aslinya tuh segini. Di belakang sini fendernya tuh gembung sampai all the way lebih dikit sebegini. Jadi memang lebar banget. Tapi yang gue suka kayak yang gue bilang tadi di belakang, body kit yang OEM style, body kit yang dipikirkan dan di-engineer dengan baik, itu sama sekali nggak akan mengganggu fungsionalitas dari mobilnya. Contoh gampangnya adalah ini ya, fuel filler cap-nya. Jadi kalau kita pengen buka, ini kan kelihatan nih, ini fuel filler cap yang asli dari BMW-nya gitu. Nah ini full body kitnya. Dia ada sliding mekanisme, jadi bisa diseret gini ya. Ada relnya, nah bisa kelihatan mungkin dari balik sini nih. Sehingga ini tuh nggak mengganggu fungsionalitas pas kalian pengen ngisi bensin. Pas pengen ditutup, ini white body-nya ya, ini tinggal di set, klep. Nah, jadi tuh semuanya tuh dipikirin dengan sangat baik. Again, nice engineering. Ke depan lagi, di sini juga white body-nya tentunya yang gue bilang. Jadi selain lebar, dia ada kayak air intake kayak gini yang asli karena ini beneran bolong, nggak cuma hiasan doang. Yang udah dihias dengan karbon yang meliuk ke bawah nyambung ke bagian side skirt sini, yang bikin mobilnya terkesan lebih racing dan lebih rendah karena adanya winglet splitter kayak gini di bawahnya gitu ya. Untuk urusan kaca, ini sengaja dibikin memang tidak terlalu gelap, jadi masih kelihatan agak biru-biru gimana gitu. Jadi kan kelihatannya tuh premium gitu. Dan kacanya ini juga tentunya semua berkat kaca film dari Masterpiece. Iya, nah di sini juga Masterpiece udah berperan dalam memberikan kecantikan untuk mobil ini dengan kaca film yang hue-nya seperti ini ya. Ini bagus banget, cocok untuk mobil kalian yang pengen tampil premium namun nggak terlalu gelap. Jadi kalian masih sedikit-sedikit bisa nyombongin interiornya gitu. Tapi dari dalam, walaupun dia lumayan clear kayak gini, panasnya itu teredam 99%. Jadi nice banget. Ini juga untuk ukuran spionnya juga, walaupun dia bentuknya masih standar tapi udah dikarbonin. Dan memang spion standarnya BMW M kan udah keren ya, kayak ada wingletnya gini kayak Batman gitu. Dan kalau kita lanjut ngomongin soal kaki-kakinya, disinilah part yang sangat spesial dan sangat personal itu berada untuk si BMW M2 The Beast ini. Karena kalau dari jauh mungkin orang awam akan ngira ini pelek kayak sejenis BBS gitu ya, karena modelnya akar dan di sini dopnya tuh warna merah ngeblok, ada 3 huruf di tengah. Tapi kalau kita lihat lebih dekat, baru deh kayak, wih, ternyata gitu ya, dopnya ini tulisannya CRK, iya, alias logo CRK Pictures gitu ya. Kenapa bisa begitu? Ini bukan dop custom, bukan. Jadi memang pelek ini itu special order dari sananya udah CRK Edition. Lebih tepatnya SV2 Forge Radix CRK Edition. Nah, jadi personal banget nih. Ini benar-benar custom order dan hanya one of one gitu. Speknya sendiri, ini ring 19 inci dan lebarnya juga cukup ekstrim. Di depan tuh 10, di belakang 11. Jadi ini 19 kali 10, yang belakang 19 kali 11. Cukup ekstrim ya, itu supercar spek gitu. Semua ini dibungkus dengan ban yang juga cukup keren, yaitu Yokohama Alfa Neova dengan spek yang depan 27530 R19 dan yang belakang 30530 R19. Gila, itu udah pala 3 gitu ya. Jadi kayak oke, really nice. Pengereman BBK udah by M Performance Brakes, jadi kayak udah keren banget. Dan juga tentunya ini kan ceper begini tuh bukan static, tentunya ini air suspension by RBFT yang udah ada manajemennya juga. Jadi really nice, bisa naik turun secara individual dari masing-masing rodanya. Sisanya safety dan segala macam itu masih bawaan M2 yang memang dari sana udah sangat jempolan. Dan sampai kita ke bagian fascia depan dari BMW M2 The Beast, dan nge-review ini sambil ada sirine-sirine kayak gitu, itu tuh dapat banget feel-nya ya, karena berasa kayak Need for Speed, Most Wanted banget gitu. Ini tuh really nice. Dan memang kata Om Carok juga, salah satu inspirasi dia untuk membangun si The Beast ini karena adalah game Need for Speed gitu. Karena zaman dulu Om Carok sering mainin Need for Speed, jadi dia pengen banget ngebangun mobil yang kayak begini gitu ya. Nah, di depan sini pertama-tama tentunya yang paling kelihatan adalah carbon hood ini. Carbon hood ini juga cukup spesial karena dia nggak hanya karbon, dia ada glassnya ya. Jadi ini ada see-through glass di sini untuk memamerkan mesin powered by M ini gitu. Jadi ini keren banget. Ini tuh kayak cover-cover mesin yang ada di Corvette gitu. Jadi kan bawaannya engine hood Corvette kan memang udah ada kacanya kayak gini untuk nyombongin mesinnya kan. Ini juga kelihatan kalau semuanya itu masih dalam keadaan yang sangat-sangat kinis banget. Karbonnya tuh kelihatan glossy banget.
Stikernya yang warna satin, biasanya kan warna-warna yang non glossy kayak satin atau doff itu gampang kusem gitu kan. Ini sama sekali tidak, masih terlihat sangat pristine walaupun di keadaan musim hujan yang kayak gini. Dan semua itu thanks to coating dari Top Coat. Iya, dan Top Coat juga nggak hanya menyediakan coating untuk mobil-mobil biasa, dia juga menyediakan coating untuk vinyl. Iya, jadi kalau kalian punya mobil yang udah dibungkus stiker gitu ya, mau finishingnya glossy, doff, satin, itu semua bisa di coating di Top Coat sehingga warna stikernya tuh lebih mencuat, lebih keluar, sekaligus bikin stikernya tuh lebih awet, jadi nggak gampang pudar atau kusam gitu ya. Check out Top Coat juga di bagian sebelah sini. Kita juga pernah bikin videonya yang kita bakar-bakar waktu itu, juga ada di bagian sebelah sini. Kidney grillnya di sini itu juga sudah dikarbonkan, dan di bagian bawah kayak splitter-splitter ini juga sudah full karbon semua. Jadi again sangat racing. Bumpernya tentunya masih sepaket dengan white bodinya ini ya, jadi Darwin Pro Aero MTC design. Kelihatannya ini jadi jauh lebih lebar. Ini sendiri jadi ada air vent lagi di sebelah headlamp sebelah sini. Dan ini lagi-lagi kayak yang gue bilang, nggak hanya for show, ini beneran bolong. Jadi improve aerodynamic, begitu juga dengan bagian bawah sini juga gitu. Menambah kekekeran dan menambah aura gahar dari sebuah BMW M2 yang udah terlihat gahar dan sangar banget dari sananya gitu ya. Jadi menurut kita secara overall, BMW M2 The Beast ini udah kelihatan gahar banget, bohai banget, ekstrim banget, dan layaklah disebut sebagai BMW paling ekstrim yang ada di Indonesia. Menurut kita, ini cocok banget menjadi bintang utama dari Crazy Fast Indonesian 2 yang sekarang lagi masih on production. Kayak apa nantinya kita nantikan aja, tapi yang jelas build yang satu ini itu patut diacungi jempol karena nggak hanya keren, tapi juga bikin nama Indonesia jadi jauh lebih harum karena diakui oleh internasional. Interior walaupun minimalis namun tetap penuh dengan parts high-end seperti Recaro M Limited Edition, exposed carbon fiber trim di dashboard, serta karpet dari first class. Nah, jadi begitu saya duduk di interior dari si BMW M2 The Beast tahun 2018. Sebelum kita bedah ubahan dan lain-lainnya, pasti kalian penasaran banget dong, pengen denger kayak apa sih suara mesinnya gitu ya. Nah, jadi kuncinya itu kenalan dulu kayak gini. Masih kunci standar yang BMW pada eranya ya, jadi masih cukup simple gitu ya, ada 3 buah button. Sekarang saatnya kita start up, pengen denger suara mesin dan suara knalpot dari si The Beast ini, karena mesinnya sendiri juga udah di remap by Gintani. Kayak apa? Yuk kita start up dulu. Nah, Autojunkies, walaupun secara performance parts mesin dari si BMW M2 The Beast ini masih cukup minimalis ubahannya karena mengandalkan 3000 cc inline 6 turbocharged-nya, namun secara tenaga, ia sudah di-issue remap by Gintani. Gintani merupakan BMW specialist dan performance shop yang sangat terkenal di US, dan tenaganya naik dari 370 horsepower menjadi 430-an horsepower. The Beast jadi makin sadis. Apalagi suaranya sesuai dengan namanya, mirip banget sama raungan hewan buas. Dengerin deh, sadis banget pokoknya. Jadi suaranya sesuai dengan mobilnya The Beast, itu kayak suara raungan hewan buas gitu. Cukup sangar banget. Dan juga memang interior ini ubahannya lebih minim dibandingkan dengan eksterior, tapi kita bahas satu-satu. Pertama-tama kita buka dulu ini sunroofnya biar lebih terang gitu ya, karena kan bawaannya emang udah sunroof. Nah, di sini ubahan yang paling mencolok dan terlihat tentunya adalah joknya. Iya, karena joknya ini udah bukan bawaan M2 lagi. Ini adalah Recaro M Edition dan ini limited. Iya, keren ya. Jadi dia bawaannya tuh udah kayak perforated Alcantara gini dengan kulit-kulit di bagian samping dan jahitan yang berwarna merah. Dan kalian tahu apa artinya kan? Merah itu racing. Namun tentunya tetap dengan ciri khas M stripe yang ada di bagian tengah ke atas sini, yang ini ikonik banget. Juga dengan Recaro emboss yang ada di sini, termasuk di bagian tengah sininya gitu ya. Pengaturan joknya juga masih elektrik loh, kalian bisa lihat di bagian sini gitu. Jadi joknya ini sama sekali nggak merusak fungsionalitas bawaan dari M2. Termasuk ada yang unik juga, jadi di situ ada kayak lumbar support yang kalian bisa
pump gitu ya. Jadi sistemnya tuh pakai pump gitu. Kalau kalian pencet gitu, itu bisa ngisi lumbar support di bagian sini. Jadi cukup unik dan keren lah sistemnya. Secara trim itu udah diganti menjadi karbon kayak gini, dan karbonnya tuh kayak exposed karbon, jadi textured, bukan karbon yang ala-ala. Bagus, bahkan sampai door trim kalian bisa lihat itu juga udah pakai exposed karbon kayak gitu. Jadi kalau dipegang tuh ada patternnya gitu, ada texture-nya gitu ya, really nice. Nah, ke tengah lagi kita akan disambut oleh sebuah remote yang merupakan control management. Maaf, maksudnya control management dari si air suspension by RBFT-nya. Nah, ini sendiri bentuknya mirip seperti iPod generasi awal gitu ya, dan ini pun ada layarnya. Ini udah individual loh dan udah elektrik. Jadi kita bisa kontrol di bagian sini. Ini untuk 4 rodanya gitu ya. Dan kalian bisa naikin dan turunin air suspensionnya, tekanannya langsung dari sini dan bisa diturunin secara individual. Jadi kalau kalian pengen mobilnya kayak ngangkang belakang kiri doang gitu, itu bisa sesuai dengan kemauan kalian dan sesuai dengan kemauan sutradara pas mobil ini nanti jadi bintang di Crazy Fast Endurance yang kedua. Di sini juga secara karpet dia juga sudah diubah tentunya. Karpetnya sekarang sudah memakai karpet dari first class. Ini karpet bihun, tapi karpet bihun yang kita di pasaran pernah lihat-lihat sih first class merupakan karpet bihun yang paling tebal dan paling baik finishingnya gitu. Kalian bisa coba sendiri, kalian bisa bandingin dengan kompetitor yang lain. Kalau karpet first class adalah karpet yang menurut kita paling bagus. Kalian bisa cek juga video first class kita di sebelah sini, karena kita juga udah pernah nge-review first class, kita bakar-bakar juga gitu kayak yang coating, dan itu pun juga paling tahan api dibandingkan dengan kompetitornya gitu. Jadi nice lah, really nice. Untuk jok belakang sepertinya kita nggak akan bahas terlalu banyak karena dari mobil ini sendiri di belakangnya memang masih belum ada ubahan apa-apa, masih bawaan jok dari M2 gitu ya, dengan emboss M di bagian sininya gitu. Sisanya juga masih standar dan semuanya cukup baik. Cuman ada karpet first class doang yang melintang ke bagian belakang sini, membuktikan kalau karpet first class itu bisa diinstal di mobil apa aja dan bisa custom spec juga seperti ini gitu ya. Sampai bagian belakang M2 pun ada. Namun pas kalian mau turun emang harus hati-hati karena bisa kalian lihat ya di bagian bawah situ karbon splitter tuh lebar banget. Kalau kalian pengen ngeluarin kaki, pastiin kakinya tuh kalian ngelangkahnya tuh agak jauh gitu. Kalau enggak kalian bisa nginjak splitter ini dan wassalam gitu ya. Innalillahi, ini kan mahal banget gitu, jadi jangan sampai seperti itu. Tapi sisanya sih keren banget. Abis ini kita pengen bincang-bincang dengan Om Carok, apa sih inspirasi dari mobil ini, gimana build-nya, dan tentunya kita juga pengen tanya soal Crazy Fast Endurance yang kedua. Stay tune aja. Nah, Auto Junkies, kupas luar dan dalam mudah. Sekarang saatnya kita ngobrol dengan sosok di balik CRK sekaligus owner dari The Beast dan Red Hot Chili Porsche. Siapa lagi kalau bukan Om Carok. Yuks, let's go. Nah, Auto Junkies, setelah kita nonton mobilnya yang keren banget ini sekaligus dari kemarin mungkin kalian pasti juga udah nonton sih Crazy Fast Indonesia, kemudian udah lihat juga segala macam CRK. Jadi apa sih dan siapa sih sosok di balik CRK itu sendiri? Nah, sekarang kita udah bareng bersama Om Chandra nih. Siap, dari CRK. Om, siap bro. Nah, selamat datang juga nih Om. Terima Opot kasih dan banyak. tim sudah datang. Hello Auto Junkie, salam kenal, gue Carok. Sebenarnya nama Om kan Om Chandra nih, tapi kenapa sih kok sering dipanggil Om Carok gitu? Itu nama panggilan kecil gue bro sebenarnya. Oh, dari kecil. Yes. Jadi panggilan kecil gue itu namanya Chandra Jorok. Wih, Chandra Jadi Jorok. ditambahin Oke. Carok, ya gitu. Tapi pada saat gue bilang Carok kelamaan kan. Jadi disangka, oh Carok tuh Madura, celurit. Waduh, gawat juga kalau dibilang gitu kan. Jadi gue bilang ya udahlah, biar gampang dinamainnya di CRK. Modifikasinya pertama-tama inspirasinya dari mana? Kok bisa sampai se-ekstrim ini? Kan M2 juga secara bawah kan sebenarnya udah oke banget gitu kan. Tapi bisa akhirnya sampai next level begini tuh gimana? Pernah main game Need for Speed nggak? Oh pasti dong, kita pasti pernah itu game dari kecil. Jadi dalam zaman dulu masa kecil gue tuh, gue pengen banget bro, pengen punya mobil seperti yang ada di game, ya kan? Jadi ini inspirasinya ini ada di Need for Speed itu sebenarnya. Need for Speed itu pertama, karena gue suka banget games dan gue pengen, merealisasikan imajinasi gue lagi main game tapi gue bawa nih game ini keluar. Itu poin pertama. Karena kemarin sukses dengan Red Hot Chili Porsche, jadi gue
kemarin. Oh, Porsche itu namanya Red Hot Chili Porsche. Oh, Iya. Kenapa? Iya. Karena itu merah, kecil, pedes, panas, si kecil Porsche. Luar biasa. Kalau ini The Beast. Ya? The Beast. The Beast. Nama-nama itu Om sendiri yang luar biasa. Porsche gua kolaborasi gua sama Kiki. Iya, Karma ya. Ya, dan berbagai macam otomotif modifikator karena itu gerbekannya di Indonesia. Oke. Nah, yang kedua gue pengen bikin kolaborasi gue dengan modifikator luar. Jadi ini adalah kolaborasi gue dengan Darwin Pro Aero. Secara bangga gue perkenalkan menjadi M2 wide body kit pertama di Indonesia, bro. Ini juga mobilnya katanya sudah lumayan berprestasi, Om ya. Yes. Waktu itu katanya di Stance Nation juga sempat ada, katanya di Instagram Stance Nation itu menjadi apa yang the most likes kita itu dalam hari pertama mengalahkan like terbanyaknya salah satu mobil Ferrari paling hype di dunia. Wih, mereka dapat 45.000 likes, kita dapat 56.000 likes dalam hari pertama di post si Stance Nation. Luar biasa. Itu untuk yang Porsche atau untuk yang Porsche? Untuk yang M2 The Beast ini, gua di repost sama Speed Hunters, mobil-mobil modifikasi dari UK ya. Dari UK, dan itu benar-benar saya diinterview langsung dan mereka datang ke sini jauh-jauh dari UK hanya untuk menginterview dan memfoto langsung si The Beast ini. Awalnya cuma The Beast, pada saat lihat di sini, oh ada si Red Hot Chili Porsche juga, akhirnya ikut diliput juga. Luar biasa. Berarti Om Carok ini udah turut mengharumkan nama modifikator Indonesia juga nih. Aduh, ini nggak di luar ekspektasi, ini beyond ekspektasi sebenarnya. Passion gue seni, bro. Jadi ketika gue selalu berpikir seni itu adalah totalitas. Jadi jika tidak lebih baik tidak. Jadi gue melakukan sesuatu itu pasti pol. Lo lihat Porsche gue pol. Ini juga ekstrim, gue bikin pol. Kenapa tadi bilang? Kenapa namanya The Beast? Karena lo lihat nih, diam aja dia seperti pengen merekam bangsanya. Dia sudah membuktikan, dia sudah melahap Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali 1.700 km pulang pergi tanpa ada masalah. Oh, jadi Om pernah nyetir ini ke Bali? Yes, tanggal 15 sampai tanggal 25 Desember bersama Mochi. Dan itu Om bawa sendiri? Bawa sendiri bersama keluarga. Sama sekali nggak ada towing ya? Nggak ada towing. Pulangnya pakai towing. Pulangnya pakai towing, Pulangnya tapi jalan towing. perginya ya? Berangkatnya berangkat sendiri. Pulangnya gue towing. Gue naik pesawat. Capek bro, 1.700 km. Aduh, nggak sayang itu dibawa-bawa ke Bali. Gue selalu bilang gini sama netizen, gue melakukan segala sesuatu yang pasti untuk passion gue. Gue ngumpulin duit untuk mencapaikan sesuatu dan merealisasikan impian gue. Ketika ada realisasi mimpi gue cuman bisa gue lihat, nggak bisa gue dipakai, kenapa enggak? Kenapa buat apa gue modifikasi? Benar nggak? Jadi dua mobil gue ini bukan hanya modifikasinya aja, bro, tapi modifikasi yang proper untuk bisa dibawa jalan. Waktu itu gue pernah datang ke Mako Group, bro. Lo dengan di Mako Group lo tinggal telepon, bro. Home itu service yang punya yang punya ownernya temen gue kebetulan, Chris Bastian, dan dia tuh gue telepon ke ke Mako Group, ke staffnya dia, dan bener-bener dia tuh langsung mengarrange. Jadi dia tuh one stop banget, bro. Jadi ketika lo lihat bodi mobil gue sangat kinclong dan karbonnya terjaga, warnanya, stikernya juga nggak kelihatan kayak stiker, ini kayak full cat, dan bener-bener sangat glowing dan glossy. Itu karena gua menggunakan lapisan top coat, bro. Oke. Dan enaknya lagi, dia juga punya masterpiece namanya untuk kaca film. Lo lihat kan? Ketika gua udah memodifikasi mobil gua pengen kelihatan dong yang di dalam siapa sih yang punya. Ya kan? Jadi gua pakai 20%, warnanya tuh keren, jadi agak-agak hijau biru gitu. Dan dia bener-bener, orang kan biasanya kalau pakai 20% udah panas. Ini nggak panas sama sekali, bro. Oh, jadi adem ya walaupun dia transparan. Itu kerennya masterpiece. biasa. Dan di dalamnya juga gue menggunakan karpet dari First Class. Jadi kalau lo buat auto junkie nih, bro, kan banyak yang tanya ke gue, itu mobilnya kinclong terus diapain? Itu tadi jawaban gue, bro. Pertama itu awalnya sebuah project gue kolaborasi dengan teman terdekat yang di industri otomotif
untuk bikin film durasi pendek untuk memperkenalkan karakter dan spek mobil gue. Sebenarnya itu aja. Awalnya begitu Awalnya ya? seperti itu, tetapi banyak netizen melihat, wah Kak, Bang, ini dibikin aja nih web seriesnya, dibikin layar lebarnya. Nah karena itu, karena keterbatasan waktu, dana, dan lain-lain, akhirnya gue melakukan kolaborasi. Kalau misalnya Auto Jagis nih pengen nonton, kemudian pengen tahu mungkin behind the scene-nya, pengen lihat Instagram itu di mana aja Om? Boleh dong di-share? Jadi kalau kalian mau tahu lebih lanjut terkait dengan apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi di Crazy Fast Indonesian, bisa follow di @crazyfastindonesian. Terus atau bisa pantengin juga di @carok_crk. Siap. Dan yang ketiga untuk YouTube channelnya, gue ada di CRK Pictures. Nah nanti itu untuk episode kedepannya Crazy Fast Indonesia tayangnya di situ? Di YouTube channel CRK Pictures. Jadi kurang lebih begitu aja guys. Kalau sudah kalian penasaran, kalian bisa cek semua Instagram serta YouTube channelnya yang tadi udah disebutin sama Om Carok. Jadi thank you banget Om Carok, kesempatannya udah ngizinin kita untuk meliput The Beast yang keren banget ini nih. You're always welcome. Terima kasih Auto Junkie. banyak. Om, terima kasih. Sama-sama. Nanti juga berikutnya kita akan meliput juga Porsche-nya juga yang keren banget. Red Hot Chili Porsche. Iya. Kayak cabe ya. Cabe. Luar biasa. Nah nanti itu pasti kalian harusnya lebih familiar lagi karena Porsche ini sudah menjadi bintang di Crazy Fast Indonesia yang pertama gitu. Dan nantinya di Porsche itu kita akan ngobrol lebih lanjut mengenai Crazy Fast Indonesia kedepannya juga, serta awal mulai gimana dan lain-lain. So stay tune aja buat itu. So thank you banget Om Carok ya. Thank you bro. Sampai ketemu lagi. Thanks for coming. Sama-sama, thank you banget juga udah ngizinin kita untuk masuk ke kantornya ini, luar biasa. Keren banget. Kapan-kapan apa kita office tour? Oke, ini bulan depan kita office tour. Siap, nanti tunggu kabar siap. Oke, stay tune ya. Wah, gimana? Inspirational banget kan? Nah, sekarang saatnya kita check out spec sheet lengkap hasil modifikasi dari M2 hingga menjadi The Beast seperti ini. Yuks, check this out. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit luck mods kita mengenai si BMW M2 The Beast tahun 2018 milik Om Carok dari CRK Pictures. Menurut kita mobil ini luar biasa ya. Salah satu contoh modifikasi Indonesia yang gak hanya dilihat tuh keren, tapi juga mengharumkan nama Bansam. Jadi untuk mobil ini kita pengen kasih special thank you ke Om Carok dari CRK Pictures, kemudian Om Randy dari BTX Concept yang udah bangun mobil ini, dan tentunya Pak Kris dari Mako Group yang udah ngajak kita untuk meliput si BMW M2 The Beast yang satu ini gitu. Jadi keren banget. Kalau kalian pengen check out Instagramnya, langsung semuanya bisa dicek sebelah sini. Mulai dari Instagramnya Om Carok, Instagramnya BTX Concept, Instagramnya Crazy Fast Indonesian, jangan lupa, dan tentunya Instagramnya Mako Group untuk barang-barang yang juga ikut terpasang di BMW M2 The Beast yang satu ini gitu. Dan tentunya kalau kalian pengen lihat mobil ini beraksi, kalian tinggal tunggu aja di karya Om Carok, yaitu Crazy Fast Indonesian yang kedua, karena mobil ini akan menjadi salah satu bintang utama di sana. Kita juga wish good luck untuk Om Carok, CRK Pictures, dan teman-teman juga atas filmnya ya. Jadi ditunggu banget, itu keren banget. Kayaknya sekian aja untuk si The Beast yang satu ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed. Mm-hmm.